Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini di hari yang pertama dalam minggu ini, Minggu 29 September 2024, penyempurna pekerjaan. Ayatnya di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Tuhan tidak datang ke dunia ini dengan emas dan perak untuk memajukan pekerjaannya. Dia menyediakan kepada pria dan wanita segala sumber daya agar melalui pemberian dan persembahan mereka dapat memajukan pekerjaannya. Satu-satunya tujuan di atas segala yang lain untuk mana pemberian-pemberian Allah harus digunakan adalah mendukung para pekerja di ladang tuaian yang besar. Dan jika pria dan juga wanita menjadi saluran-saluran berkat bagi jiwa-jiwa lain, Tuhan akan memelihara saluran-saluran itu, bukanlah mengembalikan kepadanya apa yang menjadi milik Allah yang membuat seseorang menjadi miskin, melainkan menahannya lah yang cenderung kepada kemiskinan. Pekerjaan membagikan apa yang telah diterima akan membuat setiap anggota gereja bekerja bersama-sama dengan Allah. Dari dirimu sendiri engkau tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Kristus adalah pekerja yang agung, merupakan hak istimewa bagi setiap manusia yang menerima Kristus untuk menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia. Juru Selamat berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Demi sukacita melihat jiwa-jiwa ditebus, Kristus rela memikul beban salib. Dia menjadi korban yang hidup untuk dunia yang jatuh. Hati Kristus diserahkan ke dalam tindakan pengorbanan diri, kasih Allah, dan melalui pengorbanan ini kepada dunia diberikan pengaruh Roh Kudus yang berkuasa. Melalui pengorbananlah pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Dari setiap anak-anak Allah, pengorbanan diri diperlukan. Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku dalam Lukas 9 ayat 23. Kepada semua orang yang percaya, Kristus memberikan sifat yang baru. Sifat ini adalah miliknya sendiri yang dihasilkan melalui pengorbanannya yang tak terhingga itu. Sumber keselamatan kita akan menjadi penyempurna pekerjaan itu. Satu kebenaran yang diterima ke dalam hati akan membuat ruang bagi kebenaran yang lain lagi. Dan setiap kali kebenaran itu diterima, itu menghidupkan kekuatan si penerima. Ketika anggota gereja kita benar-benar menjadi pencinta firman Tuhan, mereka akan mengungkapkan kualitas terbaik dan terkuat. Dan semakin mereka terhormat, mereka akan semakin seperti anak kecil di dalam roh, percaya bahwa firman Tuhan menentang segala bentuk cinta diri. Pancaran terang benderang bersinar dari firman Allah dan harus ada kebangunan dari kesempatan yang telah diabaikan. Renungkan lebih dalam. Apakah saya memandang pekerjaan Tuhan sebagai hak istimewa, sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan supaya saya dapat bekerja bersama dengan Dia yang adalah penyelesai pekerjaan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini menjadi sekaligus ajakan bagi kita bagaimana Yesus pada saat Dia sudah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita untuk menjadi korban tebusan bagi kita. Kemudian Dia naik ke surga, kemudian Dia mempersiapkan tempat bagi kita, dan janjinya Dia akan datang kembali. Saudaraku, apa yang harus terjadi bagi umat-umatnya? Yaitu kepada kita, Dia mengatakan supaya kita mengikut jejaknya, yaitu untuk menyatakan kabar keselamatan ini, dan kita terlibat di dalam pekerjaan ini. Saudaraku, Tuhan akan mengaruniakan berbagai karunia talenta bagi umat-umatnya, sehingga pada saat bekerja sama, semuanya akan saling melengkapi dalam pekerjaan misi ini. Dan bahkan baik lewat segala talenta karunia yang diberikan, bahkan melalui berkat-berkat yang Tuhan percayakan, itu dapat dipergunakan oleh umat-umatnya, anak-anak Tuhan, untuk menyokong kekebaran dapat terselesaikan sampai ke seluruh dunia ini, sehingga iman percaya kita akan semakin disempurnakan pada saat Yesus segera akan datang. Apakah kita memandang kepada pekerjaan Tuhan sebagai hak istimewa? Dikatakan satu kesempatan bagi kita juga untuk terlibat di dalam kerjasama menjadi rekan sekerja bagi Tuhan. Semoga kita memiliki kerinduan ini dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena kembali kami dikuatkan melalui pekabaran ini ya Bapa. Tolonglah kami supaya kami dapat memberikan sepenuhnya hidup kami. Oleh karena kami harus menyerahkan untuk kami dapat digunakan oleh Tuhan ya Bapa dalam semua baik karunia, talenta yang Engkau percayakan. Kami gunakan sepenuhnya Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan, memuliakan Engkau saja. Tuhan, terima kasih hari ini kami berikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau akan mempertemukan kami dengan satu jiwa yang dapat kami bawa, kami tuntun kepada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dalam segala pekerjaan, usaha tangan yang dilakukan, supaya semua dapat menghasilkan. Dan melalui berkat yang diperoleh Tuhan, mereka juga bersuka cita untuk dapat setia lewat apa yang Tuhan perintahkan, menyokong akan pekerjaan penginjilan. Dan melalui itu juga Bapa, maka gereja Tuhan dapat bercahaya untuk memancarkan terang kemuliaan Kristus. Berkatilah anak-anak yatim, para janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tolong biar Engkau yang akan mencukupkan, dan segala keperluan dan kebutuhan mereka pun melalui itu mereka juga semakin setia. Bagi umat-umat Tuhan yang berada di dalam bencana alam, kesulitan dan kesusahan baik oleh karena faktor cuaca ya Bapa, Tuhan turut campur juga sehingga mereka tetap memperoleh damai, memperoleh sukacita. Memberkati juga bagi orang-orang tua yang sekarang ini sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka supaya tetap bergantung, setia dalam menantikan kedatangan-Mu. Bapa, bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati supaya melalui hikmat akal budi bagi semua pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah dalam menuntun dan menggerakkan roda pemerintahan, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan bersuka cita juga tetap memiliki kebebasan memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yakin dan percaya lebih daripada apa yang kami dapat minta. Tuhan tahu yang terbaik menjadi bagian kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.